Apakah Anda pernah merasa putus asa? Tanaman tomat atau kentang yang Anda rawat dengan sepenuh hati, yang sudah mulai menunjukkan buah-buah kecil, tiba-tiba layu. Daunnya muncul bercak coklat kehitaman, batangnya membusuk, dan dalam hitungan hari, semua harapan panen seakan sirna. Jika ya, Anda mungkin sudah berhadapan dengan musuh nomor satu para petani, yaitu Phytophthora. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada satu cara, satu perlakuan di awal musim yang bisa membuat Anda melupakan mimpi buruk ini selamanya? Bukan semprot setiap minggu, bukan coba-coba produk yang tak pasti. Satu kali tindakan cerdas untuk melindungi investasi waktu dan tenaga Anda. Tetap di sini, karena saya akan membongkar rahasia yang akan mengubah cara Anda berkebun untuk selamanya. Sebelum kita masuk ke solusinya, mari kita kenali dulu musuh kita. Phytophthora, yang sering disebut sebagai hawar daun atau busuk daun, bukanlah jamur biasa. Ia adalah oomycete atau jamur air, yang artinya ia sangat menyukai dan berkembang pesat di kondisi lembab. Bayangkan ia sebagai pasukan kecil tak kasat mata, yang tertidur di dalam tanah atau sisa-sisa tanaman, menunggu momen yang tepat. Momen itu adalah ketika hujan turun atau kelembaban udara tinggi. Spora-sporanya akan berenang melalui lapisan air tipis di daun atau terpercik dari tanah ke bagian bawah tanaman. Dari sanalah infeksi dimulai, menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Inilah mengapa seringkali saat kita sadar tanaman kita sakit, semuanya sudah terlambat. Memahami siklus hidupnya adalah kunci pertama untuk memutus rantai kehancuran yang disebabkannya. Sekarang, mari kita bicara jujur. Banyak dari kita melakukan kesalahan fatal saat mencoba melawan Phytophthora. Kesalahan pertama dan paling umum adalah fokus pada pengobatan, bukan pencegahan. Kita baru panik dan menyemprot saat gejala sudah terlihat jelas. Padahal, pada titik itu, jaringan tanaman sudah rusak dari dalam. Kesalahan kedua adalah aplikasi yang tidak merata. Kita seringkali hanya menyemprot bagian atas daun, padahal spora paling banyak menempel di bagian bawah daun dan batang. Musuh kita ini licik. Ia bersembunyi di tempat yang paling jarang kita perhatikan. Kesalahan ketiga, menggunakan produk yang salah atau dosis yang tidak tepat. Ada yang hanya memakai fungisida kontak yang mudah tercuci hujan, atau sebaliknya, hanya memakai fungisida sistemik tanpa perlindungan luar instan. Dan yang terparah, tidak konsisten. Menyemprot hari ini, lalu lupa untuk 2 minggu ke depan. Semua kesalahan ini ibarat membuka pintu lebar-lebar bagi Phytophthora untuk kembali berpesta di kebun kita. Lalu, apa senjata rahasia yang bisa mengatasi semua masalah ini? Jawabannya bukan pada satu produk super, melainkan pada sebuah strategi serangan 3 cabang yang cerdas. Lupakan cara lama. Ini adalah pendekatan gabungan yang memberikan perlindungan dari luar dan dari dalam secara bersamaan. Cabang pertama adalah pasukan pemukul cepat. Ini adalah fungisida kontak berkualitas tinggi, misalnya yang berbahan aktif mancozeb atau propinep. Tugasnya adalah membunuh spora yang menempel di permukaan tanaman secara instan, seperti garda terdepan yang menghalau serangan awal. Cabang kedua adalah agen intelijen jangka panjang. Ini adalah fungisida sistemik, seperti yang mengandung dimetomorf atau propamocarp hidroklorida. Bahan ini akan diserap oleh tanaman, masuk ke dalam jaringannya, dan melindunginya dari dalam. Jadi, jika ada spora yang berhasil lolos dari pasukan pemukul cepat, ia akan mati saat mencoba menginfeksi jaringan tanaman. Ini adalah perlindungan internal yang aktif selama berminggu-minggu. Cabang ketiga, dan ini yang sering dilupakan namun paling krusial, adalah sang ajudan setia. Ini adalah bahan perekat, perata, dan penembus. Anggap saja ini adalah lem super dan kendaraan lapis baja untuk kedua fungisida tadi. Perekat akan memastikan ramuan kita menempel kuat di permukaan daun dan tidak mudah tercuci oleh hujan atau embun. Perata akan membuat cairan semprotan menyebar merata ke seluruh permukaan, tanpa meninggalkan celah sedikit pun bagi spora untuk mendarat.
Dan yang terpenting, penembus akan membantu fungisida sistemik untuk lebih cepat dan lebih banyak diserap masuk ke dalam jaringan tanaman. Tanpa ajudan setia ini, efektivitas dua senjata utama kita akan berkurang lebih dari 50%. Kombinasi dari ketiga elemen inilah yang menciptakan sebuah perisai yang nyaris tak tertembus, yang mampu bertahan sepanjang musim tanam yang krusial. Sekarang, mari kita masuk ke bagian praktis, meracik ramuan ampuh ini. Kunci utamanya adalah urutan dan dosis yang tepat. Selalu siapkan ember terpisah untuk membuat larutan induk. Pertama, untuk tangki semprot standar berkapasitas 16 liter, isi setengahnya dengan air bersih. Kemudian, masukkan fungisida sistemik sesuai dosis anjuran pada kemasan, biasanya sekitar 1 hingga 2 sendok makan. Aduk hingga benar-benar larut. Setelah itu, baru masukkan fungisida kontak, juga sesuai dosis anjuran, biasanya sekitar 2 sendok makan. Aduk kembali hingga larutan menjadi homogen. Langkah terakhir dan yang paling penting adalah menambahkan perekat perata penembus. Cukup 1 tutup botol kemasan atau sekitar 10 ml saja. Aduk perlahan hingga merata. Setelah semua tercampur di ember, tuangkan larutan induk ini ke dalam tangki semprot, lalu tambahkan air bersih hingga tangki penuh. Mengikuti urutan ini, memastikan setiap bahan aktif larut sempurna dan tidak menggumpal. Memiliki ramuan terbaik tidak akan ada artinya tanpa strategi aplikasi yang jitu. Waktu adalah segalanya. Waktu penyemprotan terbaik adalah di pagi hari, antara jam 7 hingga jam 9, saat stomata atau mulut daun sedang terbuka lebar. Ini akan memaksimalkan penyerapan fungisida sistemik. Hindari menyemprot di siang hari yang terik karena larutan akan cepat menguap, atau di sore hari karena kelembaban yang terperangkap semalaman justru bisa memicu penyakit lain. Tekniknya, semprotlah secara menyeluruh. Mulai dari bagian bawah tanaman, arahkan nozzle ke atas untuk mengenai bagian bawah daun. Kemudian, lanjutkan ke seluruh batang, cabang, dan terakhir, bagian atas daun hingga benar-benar basah merata. Jangan lupakan area perakaran, semprot juga permukaan tanah di sekitar pangkal batang. Inilah yang saya sebut memandikan tanaman dengan perisai pelindung. Lakukan ini 1 kali saat tanaman Anda memasuki masa pertumbuhan, vegetatif aktif, sebelum musim hujan tiba, dan Anda telah membangun benteng pertahanan yang kokoh. Mungkin Anda bertanya, mengapa metode ini bisa begitu efektif dan cukup dilakukan 1 kali untuk perlindungan jangka panjang? Mari kita bedah ilmunya secara sederhana. Saat Anda menyemprotkan larutan ini, fungisida kontak langsung bekerja. Ia membentuk lapisan pelindung tipis di seluruh permukaan tanaman yang akan membunuh spora Phytophthora yang datang dari udara atau percikan tanah. Ini adalah pertahanan instan. Sementara itu, berkat bantuan bahan penembus, fungisida sistemik dengan cepat diserap masuk ke dalam jaringan tanaman dan diedarkan ke seluruh bagian, termasuk tunas-tunas baru yang akan tumbuh. Artinya, bahkan ketika tanaman Anda tumbuh lebih besar, bagian barunya sudah memiliki antibodi internal yang melindunginya dari infeksi. Ditambah lagi, bahan perekat memastikan lapisan pelindung luar tidak hilang karena hujan pertama. Sinergi inilah yang memberikan efek perlindungan ganda yang bertahan sangat lama, bahkan hingga puluhan hari, melewati periode paling rentan dari serangan Phytophthora. Tentu saja, perlakuan tunggal ini akan lebih dahsyat hasilnya jika didukung oleh praktik budidaya yang baik. Anggap saja ini adalah vaksinasi untuk tanaman Anda. Namun, Anda tetap perlu menjaga gaya hidup sehat kebun Anda. Pertama, perhatikan sirkulasi udara. Beri jarak tanam yang cukup, jangan terlalu rapat. Lakukan juga pemangkasan atau perempelan tunas dan daun bagian bawah yang tidak produktif. Ini akan mengurangi kelembaban di sekitar perakaran dan membuat lingkungan kurang ideal bagi jamur. Kedua, manajemen air. Jika memungkinkan, hindari penyiraman dari atas yang membasahi daun. Gunakan sistem irigasi tetes atau siram langsung ke tanah. Ketiga, kebersihan kebun. Segera cabut dan musnahkan tanaman yang sudah terinfeksi parah, jangan dibiarkan menjadi sumber spora. Dengan menggabungkan perlakuan inti kita dengan benteng pertahanan tambahan ini,
Anda menciptakan ekosistem kebun yang super tangguh. Sekarang, bayangkan hasilnya. 2 bulan setelah aplikasi tunggal Anda, musim hujan datang silih berganti. Anda mendengar keluhan dari petani lain, kebun mereka diserang busuk daun, panen tomat mereka gagal, umbi kentang mereka membusuk. Sementara itu, Anda berjalan di kebun Anda dengan tenang. Tanaman Anda berdiri tegak, hijau, rimbun, dan dipenuhi dengan buah-buahan yang sehat dan siap panen. Anda tidak perlu lagi khawatir setiap kali awan mendung datang. Anda tidak perlu lagi menghabiskan uang dan waktu untuk penyemprotan berulang-ulang. Anda telah berinvestasi pada satu tindakan cerdas di awal, dan kini Anda menuai hasilnya, yaitu ketenangan pikiran dan panen yang melimpah. Ini bukan sihir, ini adalah sains dan strategi. Inilah bukti nyata bahwa bekerja lebih cerdas, bukan hanya lebih keras, akan memberikan hasil yang luar biasa. Anda telah mengubah status dari korban, Phytophthora, menjadi pemenang di kebun Anda sendiri. Jadi, mari kita simpulkan. Kunci untuk melupakan Phytophthora sepanjang musim terletak pada satu serangan strategis di awal. Bukan hanya menyemprot, tapi mempersenjatai tanaman Anda dengan serangan 3 cabang. Fungisida kontak sebagai pasukan pemukul cepat di luar. Fungisida sistemik sebagai agen rahasia yang melindungi dari dalam, dan perekat perata penembus sebagai ajudan setia yang memastikan kedua senjata tadi bekerja maksimal. Dengan aplikasi yang tepat waktu dan menyeluruh, Anda menciptakan perisai berlapis yang tidak hanya mengobati, tetapi secara aktif mencegah serangan bahkan sebelum dimulai. Ini adalah pergeseran dari sekadar bereaksi menjadi proaktif. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini benar-benar membawa perubahan di kebun Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa pengalaman terburuk Anda dengan Phytophthora dan metode apa yang sudah pernah Anda coba? Ceritakan di kolom komentar di bawah.